Hari pertama siswi baru itu masuk, dia malah asyik menghirup aroma cowok berambut merah di depannya. Wangi pinus lembut dengan sentuhan herbal medis membuat pikirannya terasa sangat segar seketika. Rasanya ingin sekali memeluk dan bermanja-manja, tapi tatapan aneh teman sekelas membuatnya tersadar. Sesi kelas melongo. Gila, anak baru ini berani sekali duduk di samping Aiden sambil mengendus-ngendus. Apa dia si legendaris Aiden Fu, cowok dengan keberuntungan maksimal, wajahnya tanpa estetik terpapar cahaya matahari. Visualnya memang luar biasa. Tiba-tiba seorang teman memperingatkan bahwa bangku itu terlarang untuk diduduki. Cowok yang tertidur itu pewaris Fuji Corporation sekaligus preman sekolah, tapi si gadis tidak takut. Malah dia semakin ingin menempel. Siapa tahu keberuntungan selangit cowok itu bisa menular padanya. Aku duduk di sini saja, ucapnya tenang sambil merapikan tas. Kelas kembali dibuat geger seketika. Ada apa dengan cewek ini? Apa dia pindah hanya demi mengejar Aiden? Tiba-tiba, sang preman menendang kursi. Suasana kelas mendadak mencekam. Tak ada yang berani bersuara, menantikan drama besar yang akan meledak. Pelan-pelan dia melepas headphone dan mengucek mata. Berisik banget, kalian semua bisa diam tidak? Sambil mengantuk, dia mengambil vitamin dari sakunya. Mata Mina Zhao berbinar melihat kesempatan emas ini. Dia segera menyodorkan segelas air. Tanpa berpikir, Aiden meminumnya lalu termenung merasa ada yang aneh. Dia langsung melompat dari kursinya, seperti anak kucing yang terkejut. Siapa kamu? Ngapain duduk di sini? Namaku Mina Zhao, pindahan dari jalur reguler. Mendengar itu, para siswa di sekitar makin heboh. Cewek ini pasti bucin parah pada Aiden. Dia belajar mati-matian hanya demi pindah ke kelas ini. Aiden mendadak terlihat salah tingkah. Dia batuk kecil untuk menutupi rasa malunya. Cari kursi lain sana. Tidak ada yang boleh duduk di sampingku. Tapi Mina malah memeluk mejanya sambil merengek ogah pindah. Wajah Aiden makin merah padam. Ngomong apa sih kamu? Mina tersadar kalau isi hatinya malah keceplosan. Aiden menyuruh si cowok pirang untuk menyeretnya pergi. Namun tiba-tiba sebuah suara keras terdengar, brak, koran mendarat di meja guru. Wali kelas masuk dengan wajah gelap. Aiden Fu, lihat kekacauan ini. Sekolah melarang keras membawa motor, tapi kamu malah membawa 20 pengikut sekaligus dengan motor. Lari 30 putaran sekarang. Kalau tidak selesai, orang tuamu dipanggil. Aiden langsung terdiam lemas. Senyum songongnya hilang seketika. Tiba-tiba sebuah tangan gemetar terangkat pelan. Pak, boleh saya gantikan larinya? Aiden shock. Segitunya cewek ini menyukaiku. Tangannya gemetar ketakutan, tapi dia tetap ingin membantuku. Kamu suka membantu? Sana lari, jangan ikut pelajaran hari ini. Tanpa ragu, Mina langsung berlari keluar. Si rambut pirang di belakang, Aiden nyengir nakal. Aiden, dapat dari mana cewek unik seperti itu? Dia rela lari 30 putaran buatmu. Ya begitulah, pesonaku memang sulit untuk ditolak. Maunya rendah hati, tapi karismaku terlalu kuat. Tapi tidak enak juga membiarkan dia lari sendirian. Dia menyuruh temannya mengatur orang untuk membantu Mina. Sini, biar aku yang gantikan larimu sekarang. Tapi Mina menolak mentah-mentah dan makin kencang berlari. Takut poin keberuntungannya direbut orang lain. 30 putaran setara dengan 3 tunas baru. Cuan besar, dia sebenarnya karakter sampingan di buku. Tertukar saat lahir dan baru kembali ke keluarga Zhao setelah 15 tahun diabaikan. Namanya Yvonne Zhao. Meski Mina sudah berusaha baik, dia tetap saja dibenci dan dipandang sebelah mata. Hidupnya berakhir karena kanker pada usia 23 tahun. Dia mati dengan rasa dendam. Kematian yang sungguh konyol. Detik berikutnya, sebuah suara terdengar. Sistem budidaya keberuntungan bisa mengubah nasibmu. Ubah takdir tragismu jika kamu mau. Antara percaya dan tidak, dia klik setuju dan terbangun kembali. Dia benar-benar terlahir kembali ke masa SMA, saat wajahnya terluka. Suara sistem misterius itu kembali. Meski sudah lahir kembali, poin hokimu masih minus. Dekati orang-orang beruntung untuk mengubah nasibmu. Inilah bonsai keberuntunganmu. Semakin banyak hoki yang kamu serap, semakin banyak tunas yang tumbuh subur. Kumpulkan 500 tunas untuk membatalkan kematianmu. 500? Kamu mau membunuhku ya? Pelan-pelan, sistem memberikan daftar target beruntung. Jika dia menempel terus, 500 tunas bukan masalah. Tapi ternyata mereka semua ada di kelas internasional. Mina ingat dia meraih peringkat 3 angkatan. Berkat ujian minggu lalu dia punya peluang pindah kelas dan menemukan target demi mengubah takdirnya. Aturan sekolah mengizinkan 5 besar pindah kelas. Besok dia siap menaklukkan kelas internasional yang elit. Tapi pertama, dia harus kabur dari neraka keluarga Zhao. Saat mengepak barang, sebuah ketukan keras terdengar. Mina, mumpung semua di sini minta maaflah pada Yvonne. Anggap saja drama alergi kemarin sudah selesai. Di kehidupan lalu, semua orang menyalahkannya atas alergi Yvonne, tak peduli seberapa keras dia mencoba membela diri. Dia membuka pintu dan menatap tajam adiknya. Kenapa aku harus minta maaf untuk kesalahan yang tidak kubuat? Mata Leo tertuju pada koper itu. Wajahnya masam. Mina Zhao, mau cari perhatian dengan drama kabur lagi?
Masalah besar, kali ini Mina tidak menangis atau memelas seperti dulu. Dia hanya menatapnya dengan dingin. Mengabaikannya, dia turun ke bawah. Di sana, Yvonne sudah siap dengan akting prihatinnya yang menjijikkan. Mina, aku tidak marah. Tolong jangan pergi. Mina tidak akan tertipu oleh air mata buaya itu lagi. Dia mengempaskan tangan Yvonne dan melenggang pergi. Makian ibunya di belakang hanyalah angin lalu baginya. Hidup ini, aku takkan mengemis cinta mereka. Sekolah ini terbagi antara kelas reguler dan kelas unggulan. Ada juga kelas internasional. Meski hanya terhalang satu tembok, perbedaan kasta mereka bak langit dan bumi. Kelas unggulan berisi para jenius, sementara kelas internasional adalah sarang anak-anak sultan yang sangat berkuasa. Murid-murid mulai berbisik saat melihat Mina mendekat. Dulu, dia rela melakukan apapun demi sang pujaan hati. Terobsesi pada pangeran sekolah, Liam Shen, dia belajar mati-matian hanya untuk bisa masuk ke kelas unggulan. Semua orang menanti drama perpindahannya. Namun, Mina justru berjalan melewati mereka tanpa menoleh sedikit pun. Memasuki kelas internasional, dia memantau aura keberuntungan. Di sudut ruangan, sebuah cahaya emas berpendar sangat terang. Itu milik si rambut merah. Dia langsung duduk di sampingnya, kembali ke momen setelah aksi lari Mina. Seorang murid melapor pada Aiden dengan panik. Dia menolak berhenti lari, bahkan terlihat sangat bahagia. Aiden membayangkan sosok Mina. Apa dia segila itu padaku? Yah, pesonaku memang sulit untuk ditolak siapapun. Saat sedang narsis, ponselnya berdering. Itu Chloe Jong, temannya yang sedang izin sakit di rumah. Tawa Chloe meledak di seberang sana. Kudengar ada gadis malang yang menggantikan hukumanmu lari 30 putaran. Itulah nasib orang populer. Jangan terlalu percaya diri, balas Chloe dengan nada sinis yang tajam. Apa yang dia lihat darimu? Sifat pemarah, rambut aneh, atau kesombonganmu selain karena engkau kaya raya? Wajah Aiden memerah padam. Kalau tidak bisa bicara manis, mending tutup mulutmu sekarang, teriaknya penuh amarah. Dia membanting ponselnya ke laci. Namun setelah tenang dia sadar ucapan temannya ada benarnya juga. Dia harus menyingkirkan murid baru itu. Sementara itu, Mina menyelesaikan lari mautnya dan kembali ke asrama. Menenggak 3 botol air, dia sangat kelelahan. Tapi melihat tunas baru di bonsainya, semua rasa lelah sirna. Luka bakar di wajahnya mulai memudar. Dulu, dia terkena sup panas demi melindungi adiknya yang tidak tahu diri. Wajahnya cacat, tapi keluarganya justru lebih peduli pada setetes kuah yang mengenai kaki mulus Yvonne. Akibatnya, Mina kehilangan waktu pengobatan terbaik. Sejak saat itu, dia selalu menyembunyikan wajahnya di balik masker. Jika keberuntungannya terus naik, dia bisa segera melepas masker. Menempel pada sang tiran adalah kunci kebebasannya. Mengubah takdir sebagai antagonis hanyalah masalah waktu. Sekarang, bagaimana caranya menaklukkan hati sang penguasa sekolah? Tiba-tiba, perutnya yang kosong mulai berdemo dengan keras. Sebuah ide brilian langsung melintas di benaknya. Dia belajar memasak dari neneknya. Dulu, dia sering menyajikan hidangan lezat hanya untuk menjilat keluarga jauh. Dengan masakan mautnya, dia yakin bisa menjinakkan sang tiran. Dia pun melangkah ceria menuju kantin sekolah. Di saat yang sama, berita tentang aksi lari Mina sudah sampai ke telinga klan Zhao dan Eliza. Eliza bertanya dengan heran, apa Mina benar-benar mencampakkan pangeran sekolah demi mengejar si tiran kejam itu? Leo menatap makanannya dengan jijik. Dia pasti cuma ingin membuat Liam cemburu dengan taktik murahan seperti ini. Dulu dia selalu berdandan heboh setiap Liam datang. Dia membanting sumpitnya ke meja dengan perasaan kesal. Makanan ini sampah, jauh berbeda dari masakan Mina. Yvonne segera menyodorkan lauk ke piring adiknya. Leo, tanyakan kapan Mina pulang. Aku akan bersaksi bahwa dia tidak bersalah soal insiden alergi itu. Aku akan bilang itu bukan salahnya. Tak perlu repot-repot, potong Leo dengan nada yang sangat tidak sabar. Paling dalam beberapa hari dia akan mengemis untuk pulang. Namun di lubuk hatinya, Leo merasa sangat terusik. Dia selalu kembali bersujud pada kita. Leo merasa gusar, perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mina biasanya selalu setia bawain bento, tapi hari ini dia absen. Eliza pun mulai memprovokasi. Mina pikir tampangnya cukup buat bikin Liam cemburu. Mimpi kali. Leo yang sudah gerah, emosinya langsung meledak. Gimanapun Mina itu adiknya, dia nuding Eliza, mending lo ngaca dulu deh. Sebelum nilai orang lain. Eliza shock kena semprot tiba-tiba. Yvonne langsung gercep buat nenangin suasana. Orang nggak bakal tahu, tapi Yvonne pernah lihat wajah asli Mina, bahkan dia pun sempat merasa terancam. Tapi semua pesona itu sirna pasca insiden setahun lalu. Tiba-tiba, Mina muncul di kantin. Leo langsung ngeh. Lihat tangan Mina kosong di saku, dia ngebatin. Dia nggak bawa bento. Apa gue kemarin keterlaluan? Mungkin gue harus minta maaf duluan. Setelah ragu sejenak, dia buang gengsi dan teriak, Mina. Tapi Mina malah lewat gitu aja tanpa noleh sedikit pun. Leo melongo nggak percaya. Dia beneran kacangin gue? Mina ngambil makanan terus duduk di meja kosong. Tiba-tiba sekotak kecil cake mendarat di depannya.
Ternyata itu Hailey, sahabat setianya. Lo bikin ini di toko keluarga gue kemarin, tapi malah belum nyobain, kata Hailey sambil nyodorin kuenya. Mina ngiler, dia tahu banget hasil bakingnya itu kelas 1. Tapi dia mendadak berhenti. Simpan buat nanti aja di kelas. Kalau gue kasih si bos galak, apa poin keberuntungan gue bakal naik? Hailey teringat kejadian kemarin. Omong-omong, alergi si Yvonne udah sembuh? Senyum, Mina langsung sirna. Nggak tahu, gue udah pindah ke asrama. Hah? Lo diusir cuma gara-gara itu? Sebenarnya siapa sih anak kandung di rumah itu? Pelan-pelan potong Mina. Gue pindah sendiri, duduk G. Hailey masih emosi. Gue yakin si muka 2 Yvonne dalangnya. Atau jangan-jangan si Eliza. Gara-gara Liam Shen, dia naksir Liam, makanya anggap lo rival. Udahlah, biarin aja mereka. Gue udah putus hubungan sama keluarga Joe. Mending bantuin gue cari kerja part-time. Setelah makan, mereka pun pergi. Dari jauh, 2 pangeran sekolah merhatiin mereka. Jadi, Mina pindah kelas cuman karena cemburu sama lo dan Eliza? Liam bingung. Eliza siapa? Cewek yang kasih lo minum di lapangan basket kemarin? Gue inget Mina ada di belakangnya. Memori Liam mulai muncul samar-samar. Dia cuman asal nyodorin terus kabur. Karena nggak ada tempat sampah, bukannya gue kasih ke lo aja? Mungkin Mina nggak lihat bagian itu. Perasaan aneh mulai muncul di hati Liam. Sementara itu, Mina balik ke kelas. Begitu masuk, puluhan pasang mata langsung tertuju padanya. Dia buru-buru ngecek mejanya. Masih aman. Setelah ragu cukup lama, dia akhirnya memberanikan diri deketin si bos galak itu. Dia nggak tahan buat nggak ngendus aroma cowok itu. Seketika dunianya kerasa cerah. Muka si bos langsung merah padam, bahkan sampai ke telinganya. Apa-apaan sih lo? Image cowok coolnya nyaris hancur berantakan. Dia membuang muka dengan angkuh. Oke, gue izinin lo duduk sini hari ini karena lo udah berjuang buat gue, tapi jangan ngelunjak. Dia nyuruh si pirang geser meja. Enggak, gue mau duduk di sini. Mina peluk mejanya erat-erat. Tiba-tiba matanya berbinar. Dia ngangkat kuenya. Ini buat lo asal gue boleh duduk di sini, gimana? Si bos masang muka jijik. Lo pikir gue doyan sampah gini? Tapi pas dibuka, aroma surgawi langsung menyeruak keluar. Pasti enak banget pikirnya. Dia jauh lebih perhatian dibanding cewek-cewek lain yang ngejar gue. Dia bahkan tahu gue suka manis. Si pirang pun sampai ikutan ngiler nyium wanginya. Ya udah, oke. Lo boleh duduk samping gue siang ini. Tapi besok harus pindah. Otak Mina muter. Rugi dong, 2 kue cuman buat 1 siang. Kalau gitu lo harus add gue jadi temen. Sontak sesi kelas kaget. Cewek ini beneran nekat. Muka si bos galak makin merah merona. Mina makin mepet, nggak mau lepasin kesempatan. Fine, gue add, tapi jangan deket-deket. Setelah dapat kontaknya, Mina puas banget. Tadi sangka si bos malah nyodorin kartu hitam. Ini upah buat lo tadi. Mina langsung nyamber. Mungkin ini bisa nambah poin hokinya. Lihat Mina senyum lebar. Si bos mulai halu lagi. Cewek ini pasti naksir berat sama gue. Tiba-tiba ada pesan masuk dari Chloe Jong. Lo kasih dia duit biar dia pergi? Udah, tapi kayaknya dia bukan cewek matre. Lo harus lihat gimana senengnya dia tadi. Lagian bajunya sederhana banget, nggak kelihatan kayak gold digger. Gue rasa dia tulus ngejar gue. Bilang aja lo iri. Siang itu pun berlalu dengan tenang. Si bos bangun dari tidur siangnya sambil merenggangkan otot. Pas noleh, bangku sebelah udah kosong melompong. Dia cabut tanpa pamit, dia beneran niat deketin gue nggak sih? Tiba-tiba rentetan notifikasi membanjiri ponselnya. Begitu matanya tertuju pada layar, ekspresinya langsung berubah masam. Padahal tadi siang dia membela gadis itu bukan pemuja harta. Tapi sekarang, notifikasi belanja malah berbaris tanpa henti. 56.000 ludits hanya dalam 10 menit. Di tengah kemewahan mansion Fuji, sang tiran itu hanya bisa terbaring lesu, menatap layar ponselnya selama 2 jam penuh. Murid pindahan ini benar-benar gila belanja, 100.000 raib seketika. Ternyata dia memang tidak tahan godaan. Masalahnya, tidak ada satupun pesan masuk darinya. Padahal seorang sugar daddy paling tidak mendapat ucapan terima kasih kan? Apa dia benar-benar tidak tahu cara mendekati pria? Dia mengguncang ponselnya, berharap sinyalnya yang bermasalah. Tiba-tiba, getaran ponsel mengejutkannya, hingga ponsel itu terlepas dan menghantam wajahnya sendiri. Akhirnya, pesan pertama dari Mina muncul di layar. Tuan Muda Fu, blokir saja aku. Saat pesan itu terkirim, sebuah tunas mungil mulai tumbuh di bonsai keberuntungan miliknya. Mina girang bukan main. Dia mulai mengetik secara acak, membanjirinya dengan pesan sampah demi melihat tunas itu tumbuh lebih besar. Namun dia segera sadar bahwa hanya 3 pesan pertama setiap harinya yang menghasilkan poin keberuntungan. Baiklah, cukup 3 pesan sehari. Saat Mina hendak memejamkan mata, sahabatnya Hailey mengirim kabar penting. Liam Shen mendatangi rumahnya 2 jam yang lalu. Sementara itu di kediaman Zhao, sang ibu baru saja mendapat laporan dari pelayan. Kalau Mina belum juga pulang. Keluhannya pun meledak. Anak itu, baru ditegur sedikit saja sudah berani kabur dari rumah.
Siapa sih yang memanjakannya sampai begini? Dia kemudian menggedor pintu kamar putranya. Leo, kau lihat adikmu hari ini? Tanya padanya, kapan drama ini berakhir dan dia mau pulang. Leo, yang sedang asyik bermain game, menjawab dengan ketus, ibu sendiri yang membentak dan mengusirnya. Kenapa malah bertanya padaku? Namun ingatan saat Mina mengabaikannya tadi siang terbayang kembali. Apa kali ini dia benar-benar ingin memutuskan hubungan? Haruskah aku mengirim pesan? Tapi itu kan memalukan. Pikiran tentang bento lezat buatan kakaknya mulai menghantuinya. Setelah ragu cukup lama, dia akhirnya mengirim pesan. Sial, tanda seru merah besar muncul. Panik, dia mencoba menelepon, tapi ternyata nomornya telah diblokir total. Leo terpaku tak percaya. Di saat yang sama, pangeran sekolah, Liam, datang berkunjung. Keluarga Shen dan Zhao memang teman lama. Liam akhirnya mengungkap kebenaran di balik alergi Avon. Keluarga Zhao tertegun rasa bersalah mulai menyelinap. Kakak tertua segera menghubungi Mina. Kami salah menilaimu, aku minta maaf. Tapi tidak seharusnya aku kabur hanya karena merasa diperlakukan tidak adil. Besok aku akan menjemputmu. Tanpa sepatah kata pun Mina langsung mematikan telepon dan memblokirnya. Akhirnya, ketenangan yang hakiki. Di rumah Zhao, Nyonya Zhao masih saja menggerutu. Sifatnya keras kepala sekali. Meski bukan salahnya, dia tidak perlu bersikap sekekanak-kanakan ini. Melihat ibunya tetap menyalahkan Mina meski fakta sudah terungkap, Leo hanya bisa memikirkan satu kata, pilih kasih. Jika aku di posisinya, sanggupkah aku bertahan? Keesokan paginya, ritual pertama Mina setelah bangun tidur adalah mengirim 3 titik ke sang tiran. Misi harian selesai. Sementara itu, sang tiran yang terjaga semalaman menatap pesan itu dengan bingung. Dia ragu apa koneksi internetnya yang sedang bermasalah. Kode Morse apa lagi ini? Karena penasaran, dia pun mencari tahu arti dari 3 titik di internet. Jawabannya, itu berarti aku sedang merindukanmu, aku mencintaimu, sebuah rahasia tanpa perlu balasan. Seketika, wajahnya memerah padam, menyamai warna rambutnya. Apa dia serius? Gadis ini benar-benar agresif? Setelah bersiap, Mina membawa barang-barangnya ke kelas. Namun dia terkejut melihat mejanya telah lenyap. Dia kira ancaman sang tiran hanya gertakan, tapi ternyata pria itu sepicik ini, padahal dia sudah membawakan kue spesial. Tiba-tiba, si rambut pirang masuk sambil menguap. Aiden jarang datang sepagi ini, jadi dia menyuruh kami memindahkan mejamu ke baris belakang. Matanya langsung berbinar saat melihat kotak kue yang sama seperti kemarin. Wah. Karena kau takkan mungkin mendapatkan Aiden, berikan saja padaku. Sebagai gantinya, aku akan mengerjakan tugas piketmu selama 1 semester. Mina, yang kesal karena mejanya kini bertetangga dengan tempat sampah, akhirnya memberikan kue itu. Mulai sekarang, kau yang bertugas menghapus papan tulis. Hei, anak baru, bawakan satu lagi besok. Dan aku akan memberitahu alamat rumah Aiden. Bagaimana? Mina menimbang sejenak. Meski tahu alamatnya, dia takkan mungkin bisa masuk. Tidak sebanding. Dia pun berbalik menuju kursinya sambil mulai menyusun rencana baru. Aiden terlalu sulit ditaklukkan. Mungkin aku harus mencari mangsa keberuntungan lain. Saat sedang melamun, sang tiran melangkah masuk lewat pintu belakang dengan gaya santai. Dia mencoba melirik Mina dengan acuh tak acuh, yang kini duduk di pojok belakang. Dia kurus sekali. Apa dia semiskin itu? Jika ini soal uang, kurasa aku bisa memaafkan caranya mendekatiku. Namun pemandangan berikutnya membuatnya geram. Si rambut pirang sedang asyik melahap sesuatu. Woi, sedang makan apa kau pagi-pagi begini? Melihat si Blondie melahap sisa kuenya, sang tiran langsung meledak. Katanya mau ngejar gue. Aiden narik kerah Blondie. Cemburu berat gara-gara pesan rahasia tadi pagi. Blondie gemetaran jelasin, kalau si cewek cuma nolak alamat pribadi sang tiran. Perasaan aneh nyelimutin Aiden, dia langsung pasang headphone sambil pasang muka bete. Tiba-tiba kakinya nyenggol kotak misterius. Ini punya lo bukan, ha? Blondie bisik-bisik kalau itu kado dari anak baru khusus buat Aiden. Aiden ngeremehin isi kado dari si anak kampung yang dia anggap remeh. Ternyata isinya barang estetik, bikin si pangeran es ini mendadak terpaku. Dari diffuser sampai kursi canggih, Aiden mati-matian nahan senyum senangnya. Masih gengsi dan bilang itu barang cewek, Aiden malah nendang Blondie menjauh. Langsung nyobain kursinya, Aiden diam-diam puji selera tinggi si anak baru. Dia merasa cewek ini jauh lebih perhatian dibanding para pengejar recehan lainnya. Di sisi lain, Mina lagi sibuk mantau tunas keberuntungan di pot bonsainya. 1, 2, 3. Kenapa hitungannya masih segitu-segitu aja sih? Mina frustrasi, kapan poin keberuntungannya bisa numpuk sampai 500.000? Apa harus nyedot lagi? Sementara itu, Aiden malah asyik berfantasi sendirian. Aiden nyesel udah galak. Dia pengen noleh belakang tapi gengsinya selangit. Forum sekolah heboh. Si Pangeran Fuji nggak tidur, demi merhatiin Mina terus. Jam istirahat tiba, Aiden kecewa lihat kursi di belakangnya mendadak kosong melompong. Cuma segitu doang usahanya? Aiden mulai panik nyariin keberadaan si Mina.
Begitu tahu Mina bareng temennya, Aiden suruh Blondie buat cari info lengkap. Pura-pura baca buku padahal dia kepo parah soal segala hal tentang Mina. Blondie shock. Baru kali ini Aiden sepenasaran itu sama yang namanya cewek. Aiden berlagak cool, tapi Blondie malah ngeledek kalau bosnya itu mulai naksir. Bukannya ngaku, Aiden malah nuduh Mina itu mata-mata suruhan keluarga besarnya. Blondie setuju buat selidiki, tapi sebelum pergi dia sadar ada yang lucu. Bos, ada satu hal yang mau gue sampein dari tadi. Bukunya kebalik, Aiden yang malu tingkat dewa langsung ngelempar buku itu emosi. Mina minta tolong Hailey balikin buku catatan Liam biar urusannya cepat kelar. Tadinya mau kasih surat makasih, tapi Mina mendadak ragu dan mengurungkan niatnya. Dia nggak mau bikin salah paham cukup sudah jadi budak cinta Liam. Hailey akhirnya nganterin buku itu ke kelas unggulan dengan gaya santainya. Liam heran kenapa bukan Mina sendiri yang nemuin dia buat balikin buku. Hati Liam berdesir aneh lihat perubahan sikap Mina yang makin menjauh darinya. Temen Liam datang bawa gosip panas soal perhatian berlebih Mina ke Aiden. Katanya Mina beliin banyak barang mewah buat ngerawat si tiran kelas sebelah. Dia sengaja gitu biar lo cemburu, Liam. Temennya mulai manas-manasin situasi. Liam sok dingin menepisnya, padahal hatinya mulai kerasa nggak nyaman banget. Bagus deh, biar dia nggak ganggu fokus belajar lo lagi, lanjut temennya. Liam kecewa berat, sementara Aiden makin uring-uringan nungguin Mina balik kelas. Berkali-kali cek HP, Aiden udah nggak sabar pengen lihat wajah cewek itu. Pas perjalanan balik, Mina ketemu abangnya yang lagi nongkrong bareng preman sekolah. Mina cuek bebek lewat gitu aja, bikin mental abangnya beneran kena mental. Merasa dikampakkan, si abang langsung lari ngejar adiknya yang sekarang jadi dingin. Dek, jangan marah terus. Kita kan keluarga, rengek si abang minta dimaafin. Hanya karena hal sepele. Mendengar kata sepele itu, langkah Mina terhenti. Tatapannya mendadak sedingin es. Aku tidak sedang merajuk, aku hanya benar-benar takkan pernah kembali. Kakaknya mematung, seakan tak percaya. Apa maksudnya? Kalian keluarga yang sempurna sebelum aku datang 2 tahun lalu. Aku hanyalah figuran tak berarti. Lebih baik kita putus hubungan agar semuanya normal lagi. Keluargamu sudah menghabiskan sekitar 130.000 untukku. Selama 2 tahun terakhir, akan kucicil semuanya, tolong beri aku waktu. Mata kakaknya memerah, benar-benar syok. Siapa yang minta ganti rugi? Kita ini keluarga. Kakaknya tidak jahat, tapi Mina tak bisa mengungkap masa lalunya. Ini jalan terbaik. Mina berbalik menaiki tangga sembari menitip pesan terakhir, sampaikan saja kata-kataku tadi. Sang kakak terpaku lesu, tak menyangka adiknya benar-benar ingin pergi selamanya. Tepat saat itu, Yvonne muncul. Melihat ekspresi kacau kakaknya, dia bertanya, ada apa? Apa yang kalian bicarakan? Sang kakak bimbang dan terdiam. Dia takut kebenaran hanya akan memperkeruh drama keluarga ini. Bagaimana jika Mina berubah pikiran? Akhirnya dia berdalih, bukan apa-apa, lalu pergi. Tapi Yvonne mencekal lengannya, ada rahasia yang kusembunyikan? Kau mulai tertutup padaku, karena kesal, kakaknya menepis kasar. Sudah kubilang bukan apa-apa. Kenapa terus bertanya? Yvonne terhenyak. Adik penurutnya baru saja membentaknya demi Mina. Sementara itu, usai berurusan dengan kakaknya, Mina kembali ke kelas internasional dan berpapasan dengan si pangeran sekolah serta Karina Kong. Primadona sekolah rival sekaligus pemuja Liam. Melihat kedatangan Mina, Karina sengaja memamerkan senyum licik. Dia menggandeng mesra lengan Liam sambil membahas turnamen akademik. Namun, Liam langsung menepisnya dengan dingin. Alisnya berkerut, matanya spontan mencari sosok Mina di tangga. Tapi Mina melinggang pergi tanpa menoleh sedikit pun, terlihat acuh tak acuh. Tak tahan melihat mantan pengagum rahasianya bersikap sedingin itu, Liam pun memanggilnya. Jangan suruh Hailey mengembalikan catatanku. Aku tahu, lagi pula aku tak butuh bantuanmu lagi. Teman sekelasku bisa membantuku. Kelas internasional, maksudmu Aiden Fu? Dia mencibir. Apakah Mina sengaja memancing si tiran demi membuatnya cemburu? Tidakkah dia sadar bahayanya berurusan dengan pria itu? Mina tertegun. Mengapa dia malah teringat si tiran gila itu? Pria yang bahkan memegang buku terbalik? Liam lalu menyodorkan formulir turnamen akademik. Isi ini dan serahkan padaku. Biar kukumpulkan sekalian. Akhir pekan ini kita ke perpustakaan, aku akan mengajarimu materi turnamennya. Apa maunya pria ini? Mina menolak mentah-mentah dan masuk kelas. Di dalam, si tiran sudah menatap tajam penuh amarah. Dia membuang muka saat disenggol Blondie, langsung memakai headphone dan pura-pura sibuk membaca buku demi menutupi kecanggungannya. Saat Mina melewatinya, ada rasa kecewa yang menyengat. Kenapa gadis itu tidak mengganggunya seharian? Dengan gusar, dia melempar bukunya dan bertanya pada Blondie. Siapa pria yang bicara dengan anak baru itu? Teman lama di kelasnya dulu. Blondie bingung menjelaskan. Mana mungkin dia bilang itu adalah pria yang dulu sangat dikejar-kejar Mina, kan? Jika Aiden tahu dia cuma dijadikan alat pemancing cemburu, bisa-bisa dia meledakkan sekolah besok pagi.
Blondie pun mengalihkan topik. Aiden, pindahkan saja mejanya ke depan. Lehermu bisa pegal karena terus mengintip ke belakang. Dia yang mengejarku, bukan sebaliknya. Lagi pula tidurku jadi lebih nyenyak karena dia tidak berisik pagi ini. Benar juga. Blondie setuju. Anak baru itu hebat juga ya, berani main tarik ulur denganmu. Apa katamu? Si tiran langsung membelanya. Aku yang membuang mejanya tadi pagi, wajar saja kalau dia marah. Jangan asal menilai perasaan gadis. Tarik ulur itu terdengar kasar. Oke, salahku. Blondie langsung menyerah. Detik berikutnya, Aiden melirik Mina lagi. Berapa lama lagi gadis ini akan merajuk sebelum akhirnya menyapaku? Di sudut belakang, Mina menatap cemas bonsai keberuntungannya. Tunasnya sama sekali tidak tumbuh hari ini. Apa yang harus kulakukan? Tiba-tiba sistem bersuara. Kontak fisik dengan target keberuntungan akan mempercepat pertumbuhan bonsai. Pikiran Mina mulai liar. Jika aku memeluk si tiran, atau bahkan bermesraan dengannya, membayangkannya saja, sudah terasa memuaskan. Mina mulai berfantasi bermanja-manja dengan Aiden, membuat senyum malu-malu merekah di wajahnya. Tapi harapannya pupus. Lupakan saja, si rambut merah itu bahkan tak membiarkanku duduk di dekatnya sekarang. Saat itu, wali kelas menyadari raut gelisah Mina. Apakah dia kesulitan beradaptasi di kelas baru ini? Usai pelajaran berakhir, sang guru memintanya datang ke kantor untuk berbicara empat mata. Melihat itu, si tiran langsung memerintahkan Blondie untuk memata-matai apa yang sebenarnya terjadi. Dengan wajah pasrah, Blondie merayap ke depan pintu kantor untuk mencuri dengar pembicaraan mereka. Sang guru menatapnya dalam-dalam lalu bertanya dengan nada penuh kekhawatiran. Kau tampak melamun apa sulit beradaptasi di kelas? Otak Mina berputar cepat. Inilah kesempatannya. Ia memasang wajah polos yang malang. Guru, bukan begitu. Aku hanya sulit melihat papan tulis dari sini. Di mana kau ingin duduk? Sepertinya satu-satunya kursi kosong hanya di samping Aiden Fu. Dari sana pasti terlihat jelas. Si pirang tersentak dan langsung berlari ke kelas. Aiden, gawat. Murid baru itu bilang, dia ingin jadi teman sebangkumu. Si pirang meniru ekspresi ragu sang guru. Nak, jika kau duduk dengannya, lebih baik kau duduk sendiri saja. Namun si gadis baru menjawab tegas. Kumohon izinkan aku duduk bersamanya. Aiden Fu sebenarnya orang yang sangat baik. Sang tiran yang muak melihat akting si pirang langsung melempar buku. Enyahlah, ukapnya ketus. Padahal telinganya sudah memerah padam. Dia pasti tak tahan jika tidak duduk di sampingku. Bahkan untuk satu pagi saja, sampai berani mengadu ke guru. Benar-benar agresif. Tak lama kemudian, sang guru kembali bersama Mina. Aiden Fu suruh seseorang memindahkan mejanya. Jangan merundung murid pindahan ini. Sang tiran melirik tajam ke arah si pirang dan yang lainnya. Si pirang hanya bisa membatin bingung. Kenapa Aiden diam saja? Siapa yang berani memindahkannya? Sang tiran tampak menantang, meski batinnya mulai panik tak karuan. Kenapa mereka mengabaikan guru? Tak punya pilihan, ia pun berpura-pura terpaksa. Baiklah, demi guru, pindahkan saja. Siap, bos. Si pirang memberi kode pada dua temannya. Ayo pindahkan mejanya. Mina akhirnya kembali duduk di samping sang tiran. Saat pelajaran dimulai, si tiran kembali ke kebiasaan lamanya, yakni tidur pulas di meja. Sementara itu, Mina menyusun rencana untuk melakukan kontak fisik. Mumpung dia tidur, dia takkan sadar jika ku sentuh sedikit kan? Jarinya hampir sampai sebelum ia terhenti. Kenapa telinganya merah sekali? Apa dia marah karena terpaksa duduk denganku? Dia tak boleh membenciku? Atau aku gagal mencuri keberuntungannya? Ia menulis pesan di kertas. Maaf, guru yang mengatur tempat duduk ini, aku sungguh tidak tahu. Maaf ya, Pak Guru, kali ini Anda yang harus jadi kambing hitam. Mina lalu menggeser catatan itu dengan lembut. Si tiran yang hanya pura-pura tidur membatin. Jika aku terus begini, dia takkan punya kesempatan bicara padaku. Ia mengintip tipis dan melihat pesan itu. Sambil menutupi wajahnya yang memerah, ia berpikir, tak sabar menulis surat untukku. Ya, pesonaku memang tak tertandingi. Setelah membacanya, sudut bibirnya pun menarik membentuk senyuman tipis. Padahal dia yang meminta pada guru, dasar pembohong kecil. Tapi aku paham, cinta rahasia gadis memang selalu puitis. Ia berlagak berpikir keras, lalu menulis balasan, meremasnya menjadi bola, dan dengan gaya sok keren, ia melemparnya balik. Namun tenaganya terlalu kuat, hingga bola kertas itu hampir jatuh. Gawat, jika guru melihat ini. Murid baru itu bisa celaka. Ia segera meraihnya, dan mata Mina pun berbinar. Inilah kesempatan emas. Mina ikut mengulurkan tangan seolah ingin mengambil kertas itu. Seketika, jemari mereka pun saling bersentuhan. Merasakan kehangatan ujung jarinya, sang tiran tersentak, detak jantungnya melonjak drastis hingga 180. Ia spontan menarik tangan dan berbisik, "Apa yang kau lakukan? Maaf, aku hanya ingin mengambil suratnya." Saat membuka balasan singkat berbunyi terserah, Mina pun bernapas lega. Sepertinya dia tidak terlalu senang,
tapi juga tidak mempermasalahkannya. Mina lalu mengecek bonsai keberuntungannya, dan wus, 5 tunas baru telah tumbuh. Ia kegirangan, merasa bisa menyentuh tangan semua orang di daftar keberuntungan demi menjadi kaya raya. Sementara itu si tiran diam-diam memperhatikannya. Dia sebahagia itu hanya karena menyentuh tanganku, padahal belum memilikiku sepenuhnya. Dasar agresif, apa yang harus kulakukan padanya? Saat istirahat, Mina pergi ke sudut koridor dan mengeluarkan cermin kecil. Ia memeriksa wajahnya. Bekas luka bakar itu mulai memudar. Sebentar lagi pasti hilang, dan ia tak perlu lagi memakai masker. Di kelas, sang tiran melihat Mina sedang bercermin diam-diam. Si pirang mendekatinya dan berbisik pelan. Kasihan juga murid baru itu. Kudengar wajahnya memang biasa saja ditambah lagi luka bakar tahun lalu. Apalagi di tengah kontes gadis kampus di mana kakaknya Yvonne memimpin suara, dia pasti merasa sangat minder. Belum sempat selesai bicara, sang tiran memberinya tatapan maut, si pirang pun langsung meralat ucapannya. Tapi kepribadiannya luar biasa. Baru beberapa hari saja dia sudah membawakan kita banyak kue dan camilan. Semua orang menyukainya. Si tiran mengernyit, teringat saat ia berpura-pura jijik dan menolak pemberian Mina. Padahal ia hanya tak ingin mengambil sarapan milik gadis itu. Namun ia tak menyangka Mina akan memberikannya pada orang lain. Siapa yang dia beri? Tanyanya dengan nada penuh amarah yang tertahan. Hanya pada beberapa ketua kelompok, dia hanya ingin berteman. Si tiran merenung dan merasa itu masuk akal. Pastry chef mungil itu sangat luwes, benar-benar melengkapi sifatnya. Senyum konyol pun seketika merekah di wajahnya. Membayangkan si murid pindahan jadi istri diplomat masa depan, urusan sosial keluarga pasti beres di tangannya. Tiba-tiba, Mina kembali ke kelas dan mendengar teman-temannya sedang asyik menggosipkan kontes primadona sekolah. Terutama posisi pertama yang diraih Yvonne. Seorang murid lelaki yang melihat Mina lewat langsung teringat hubungannya dengan Yvonne. Dengan niat jahat, dia mulai mengejek. Hei murid baru, buka dong maskernya. Kita semua ingin lihat. Kami bahkan tak tahu wajahmu. Kakakmu cantik dan pintar, mustahil kamu terlihat buruk, kan? Mina tahu mereka cuma mau cari gara-gara. Namun sebelum dia sempat bereaksi untuk mengabaikan mereka, sesuatu melesat cepat, kotak pensil menghantam tepat di kepala bocah itu. Sang penguasa sekolah menatap dengan sangat tajam. Kalian punya mulut hanya untuk berisik ya? Suara kalian sangat mengganggu. Wajah murid itu langsung pucat pasi. Dia tak berani berkutik, hanya mengambil kotak pensil itu, meminta maaf, lalu mengembalikannya dengan gemetar. Mina terpaku heran. Dengan ketus dia bergumam, "Aku tidak menolongmu. Mereka saja yang terlalu berisik." Dia langsung pura-pura tidur di meja. Mina tersenyum tipis sambil membisikkan kata terima kasih padanya. Pandangan Mina mulai berubah. Ternyata di balik bicaranya yang kasar, dia punya hati yang cukup baik. Si berandalan itu melirik diam-diam. Dia teringat bagaimana Mina terus-menerus menatap cermin tadi. Dia pasti merasa rendah diri dengan wajahnya. Ejekan tadi pasti sangat menyakitkan sampai dia ingin menangis. Tapi aku tidak pernah menghibur orang. Harus bagaimana? Setelah ragu sejenak, dia pun menoleh ke arah Mina. Hei, menurutmu apa aku tampan? Mina bingung. Apa narsisme si bodoh ini sedang kambuh lagi? Namun melihat ekspresi seriusnya, Mina harus mengakui kalau pewaris Fuji itu memang sangat menawan. Dengan aura penguasa yang begitu kuat. Ya, kamu tampan, jawab Mina tulus. Nah, itu dia. Karena aku sangat menawan jika aku mengencanimu. Dia mendadak berhenti. Maksudku adalah, aku tak peduli penampilan teman-temanku. Toh mereka takkan bisa menyaingi ketampananku. Dia menepuk bahu Mina dengan sombong. Jadi jangan khawatir, mau kamu cantik atau buruk rupa, aku tak peduli. Mina langsung kehilangan kata-kata. Wah, terima kasih sekali buat penghiburannya. Malam itu di asrama, Mina memikirkan kehebohan kontes di sekolah. Dia pun mengecek forum sekolah, lalu tersentak kaget. Kenapa namaku masuk dalam daftar kandidat? Melihat foto bermaskernya masuk nominasi, dia curiga ada yang ingin mengerjainya. Apa ini ulah Eliza? Akhirnya dia memilih cuek. Hal terpenting sekarang adalah menyerap keberuntungan demi bertahan hidup. Sementara itu, si rambut merah memerintahkan anak buahnya untuk memakai banyak akun demi memberikan suara untuk Mina. Blondie dan yang lain merasa tak berdaya. Kenapa hidup jadi sesulit ini demi calon istri bos? Esoknya, sang pangeran sekolah, Liam, mendengar kabar tentang nominasi Mina setelah selesai bermain basket. Dia langsung mengecek ponselnya. Ingatannya kembali ke 2 tahun lalu, saat Mina masih terlihat cukup manis. Dulu nilainya hancur dan dia selalu mengejar-ngejar Liam. Saat itu Liam sama sekali tak peduli padanya. Namun kini, Mina telah berubah drastis hingga berhasil masuk 5 besar di kelas reguler. Ternyata dia tidak seburuk itu. Liam pun memberikan suaranya untuk Mina. Tiba-tiba, sebuah suara memanggilnya. Terdengar seperti suara Mina. Bibir Liam menyunggingkan senyum sombong saat berbalik, namun ternyata itu orang lain. Seorang siswi kelas bawah memberinya air mineral. Dia langsung pergi dengan kesal karena sudah seminggu tak melihat Mina.
Dia tak mengerti kenapa gadis yang dulu selalu membuntutinya kini mendadak menjauh dan menghindar. Sementara itu, saat jam pulang sekolah, Mina melihat kakak tertua dan adik laki-lakinya sudah menunggu. "Kenapa kalian kesini lagi?" tanyanya dengan nada tidak sabar. Kakaknya pun tersentak kaget. Dia pikir Mina akan merasa sedih, bukannya kesal. Karena tujuannya menjemputnya, dia pun berusaha tersenyum. "Ayo kita makan hotpot hari ini." "Itu makanan kesukaan Yvonne, bukan aku," jawab Mina dengan sangat dingin. "Ulang tahun ibu dan Yvonne minggu depan. Kamu harus pulang. Berhentilah bersikap kekanak-kanakan seperti ini." Mina menatap adiknya tajam. "Sepertinya kau tidak menyampaikan pesanku." "Pesan apa?" Wajah adiknya langsung memucat. Mina tak mau berdebat lagi. Dia malah mengeluarkan sebuah foto dari tas dan menyodorkannya pada kakaknya. Namun karena tidak diterima, Mina langsung meremas foto keluarga itu dan membuangnya ke tempat sampah. "Aku tak punya apapun lagi dari keluarga kalian. Tas dan baju ini, semuanya pemberian nenekku." Emosi sang kakak sulung seketika meledak. "Beraninya kau membuang foto kami begitu saja. Apa arti keluarga bagimu?" Namun bagi Mina, itu hanyalah selembar kertas tanpa makna. "Apa masalahnya?" gumamnya dingin. Sontak kilas balik menghantam sang kakak. Perasaan hampa ini persis saat Mina pertama kali menginjakan kaki di rumah keluarga mereka. Dulu saat Mina menangis histeris karena foto satu-satunya bersama sang nenek dihilangkan sang adik, kata-kata kejam itulah yang ia lemparkan pada Mina. Menatap punggung Mina yang kian menjauh, rasa sesak menghujam dadanya hingga ia tak mampu bersuara. Dengan sisa tenaga ia berpaling pada adik laki-lakinya. "Pesan apa yang ingin Mina sampaikan?" tanyanya mendesak. Sang adik gemetar ketakutan sebelum terbata-bata menjawab dia. "Dia ingin memutuskan hubungan dengan kita semua." Diliputi rasa frustrasi, sang kakak sulung melonggarkan dasinya dengan kasar. Ia menyuruh adiknya pulang lebih dulu, sementara dirinya bertekad mengejar Mina. Cepat saat si tiran melangkah keluar kelas, matanya menangkap sosok Mina yang baru saja meninggalkan dua pria. Atmosfer di sana terasa sangat mencekam. Baru saja ia hendak menghampiri, si pirang menahannya. "Aiden, tahan dirimu. Siapa sebenarnya dua orang bodoh yang berdiri di sana?" "Itu keluarganya, jangan ikut campur," bisik si pirang memperingatkan. Detik itu juga, otak sang tiran mulai merangkai kepingan-kepingan teka-teki yang ada. Gosip para murid pagi tadi hingga permohonan asrama seminggu lalu. Mungkinkah keluarga Mina lebih memprioritaskan orang lain dibanding dirinya? Apa mereka merasa si primadona kampus itu jauh lebih hebat dari gadis bermaskerku? Sial, mereka benar-benar pilih kasih. Amarah sang tiran meledak. "Gadis bermaskerku 1000 kali lebih baik dari si Yvonne itu." "Tepat sekali," sahut si pirang cepat. Si pirang langsung mengangguk setuju. Tiba-tiba, mata sang tiran tertuju pada sebuah bola basket di bangku. Sebuah ide nakal muncul di kepalanya. Demi membantu gadis bermaskernya meluapkan emosi, ia memungut bola itu dan melangkah menuju jendela. Si pirang seketika panik dan menahannya. "Aiden, ingat, mereka keluarganya." "Menyerang mereka bukanlah ide bagus," cegat si pirang. Sang tiran pun terdiam sejenak untuk menimbang situasi. Benar juga, tidak etis jika ia yang turun tangan. Bagaimana ia akan berhadapan dengan calon keluarga mertuanya di masa depan nanti? Ia pun menyodorkan bola itu ke pelukan si pirang. "Kalau begitu, kau saja yang lakukan. Jauh lebih pantas." Si pirang ternganga, rasanya ingin menampar dirinya sendiri. Di lantai bawah, sang adik yang masih gelisah hendak melangkah pulang. Namun tiba-tiba sebuah bola basket melesat entah dari mana dan menghantamnya telak. Buh, bola itu mendarat tepat di belakang kepalanya. Dengan penuh amarah ia berbalik mencari pelakunya, namun si pirang hanya berjalan lewat tanpa dosa. Bahkan si pirang sengaja menyenggol bahunya dengan kasar. Sang adik pun berteriak murka, "Dasar senior tidak tahu sopan santun." Dari lantai atas, sang tiran mendengus sinis. "Kalian memperlakukan gadis bermaskerku dengan penuh prasangka buruk. Tapi masih berani mengoceh soal sopan santun?" Sementara itu, sang kakak sulung bergegas menuju asrama demi bisa bicara dengan Mina. Namun langkahnya terhenti oleh hadangan ketat ibu asrama. Wali laki-laki dilarang keras masuk kecuali sang siswi sendiri yang turun menjemput. Sadar aksesnya telah diblokir oleh Mina, ia pun berbohong bahwa ponsel adiknya tertinggal. Ibu asrama menatapnya dengan pandangan penuh selidik. "Apa kau mendaftar saat mengantar anakmu ke sini? Berikan tanggal dan jam pastinya, biar kuperiksa datanya," tantang sang penjaga asrama. Wajah sang kakak sulung memucat karena rasa bersalah. "Adikku. Ah, dia datang sendirian. Tidak ada satupun dari kami yang mengantarnya." Suara ibu asrama meninggi sambil mengecungkan sapunya. "Apa kau mencoba menyelinap masuk? Ingat, ini sekolah swasta elit, bukan tempat sembarangan. Keluarga gila macam apa yang membiarkan seorang gadis pindah sendirian?" Kalimat itu menghantam ulu hati sang kakak sulung. Ia benar-benar tersentak. Seandainya itu Yvonne, ia pasti akan mengantarnya secara pribadi. Sudah berapa kali mereka mengabaikan Mina hingga luka ini kian menganga. Selama 2 tahun ini, rasa kecewa apa saja yang telah mereka tanam dalam hati Mina. Malam itu, Nyonya Zhao menyadari kursi Mina yang kosong.
Apa kau tidak ke sekolah tadi? Tanya sang ibu. Sudah, destanya. Mina sedang fokus mempersiapkan turnamen, jadi dia sibuk belajar. Dia memilih tinggal di asrama untuk sementara. Mendengar hal itu, Yvonne sang teratai putih seketika merasa terusik dan jengkel. Ternyata alasan sang kakak tidak menjemputnya adalah demi mencari Mina. Yvonne pun segera memotong pembicaraan dengan nada sinis. Tahun lalu saja, aku hanya sampai babak final. Dengan nilai Mina yang seperti itu, dia tidak mungkin lolos kualifikasi, kan? Ia melirik sang adik untuk mencari dukungan. Benar kan? Namun sang adik yang masih terpukul soal Mina hanya menjawab dengan nada dingin. Entahlah. Melihat sikap tak acuh saudaranya, Yvonne meradang. Dengan cepat, ia mengalihkan perhatiannya pada Nyonya Zhao. Ibu, jangan cemaskan Mina. Ibu masih punya aku. Nanti akan kupijat rayunya. Namun sang ibu hanya bergumam, rasanya tidak akan sama. Kalau urusan memijat, Mina adalah yang terbaik. Wajah Yvonne seketika kaku. Hatinya dipenuhi dendam, selalu saja Mina yang dipuji. Di sisi lain, sang tiran menyeret si Pirang ke Fuji Mall. Jelaskan padaku, kenapa dia memakai seragam yang itu-itu saja sepanjang minggu ini. Apa dia bertengkar dengan keluarganya sampai tidak punya baju ganti? Siapa? Tanya si Pirang yang kebingungan setengah mati. Si Pirang memang tidak seobsesif sang tiran dalam memperhatikan detail. Kau tahulah gadis yang itu, ucapnya sambil berdeham canggung. Gadis yang katanya tergila-gila pada Aiden Fu, tambahnya sombong. Dia mengerjakan tugasku dan selalu memberiku camilan buatan tangan. Tidak sopan jika aku tidak memberinya balasan, kan? Si Pirang memutar bola matanya. Biasanya Aukan tidak punya sopan santun, tumben sekali. Seorang pramuniaga mengenali Aiden dari jauh dan menyapa sang ahli waris muda itu dengan antusias. Saat sang tiran mulai memilih, si Pirang berbisik pelan. Bagaimana kau akan memberikannya di depan kelas? Dia selalu ke perpustakaan setiap malam. Kau simpan saja belanjaan ini, nanti kita bertemu di sana. Jangan harap. Sontak, sang tiran menatapnya penuh rasa curiga. Lo nyembunyiin sesuatu? Blondie gemetaran. Rahasia ini benar-benar nggak boleh bocor sekarang. Pangeran sekolah dan calon pacarnya lagi kencen di perpustakaan. Dia langsung gercep mengalihkan topik. Billy dikit aja kok. Si tiran berlagak sombong, seolah uang bukan masalah besar baginya. Nggak perlu mikir keras. 1, 2, 3 barang langsung disikat baju, celana, sampai topi keren. Koper raksasa itu dipaksa penuh. Blondie cuma bisa melongo melihat rak toko mendadak kosong melompong. Ini lo bilang cuma dikit, kelar urusan baju, si tiran langsung menyerbu etalase masker. Tiba-tiba pelayan toko datang membawa lingerie pink yang sangat seksi. Tuan Muda Fu butuh ini? Wajahnya memerah padam. Lo pikir gue cowok mesum yang beli ginian? Bentaknya penuh emosi. Si pelayan ketakutan dan hendak pergi. Tunggu, bungkus 2. Ucapnya sambil buang muka malu. Berpikir si gadis masker mungkin gak sanggup beli. Dia menjepit tali bajunya dengan sangat kikuk. Seolah benda itu membakar tangannya. Dia melemparnya ke koper lalu menyambar setumpuk masker lagi. Sambil menyeret Blondie keluar dengan wajah panas, si pelayan cuma bisa tersenyum penuh arti. Tuan muda lagi kasmaran rupanya. Mendadak Aiden balik masuk dan menyuruh Blondie menunggu sebentar. Menatap punggung si tiran, Blondie bergumam, ternyata Aiden bisa jadi budak cinta yang bucin juga. Tak lama, Aiden kembali membawa selimut tebal yang nyaman, lalu menyerahkan semua belanjaannya pada Blondie. Dia harus mengurus ibunya dan adiknya, Ethan Fu, yang baru saja mendarat di negara ini. Ketemu di perpus jam 8. Sebelum tancap gas, dia berpesan agar Blondie memberitahu si gadis. Bilang aja ini hadiah giveaway. Dia pun melesat, meninggalkan Blondie yang masih berdiri kebingungan. Di dalam perpustakaan, Mina selesai latihan soal. Dia mengecek bonsai keberuntungannya dan membuka forum diskusi. Matanya tertuju pada satu postingan. Ingatan masa lalunya, memicu memori tentang lowongan guru les otis. Lowongan dari Profesor Gao itu adalah kunci emas untuk menyelesaikan masalah finansial yang menghimpitnya. Ditambah lagi, bimbingan sang profesor bisa memuluskan langkahnya menuju turnamen akademik yang sangat bergengsi. Saat asyik mengetik balasan, kursi di depannya ditarik kasar. Si pangeran sekolah tiba-tiba duduk sana. Mina kaget. Kenapa kesini? Emang ini punya lo? Sahutnya ketus membuat Mina makin bingung. Gue salah apa sih? Tatapan sinis si pangeran tertuju pada lembar latihan soal di meja Mina. Nama Aiden Fu terpampang jelas di sana. Kenapa lo ngerjain tugas dia? Interogasinya penuh amarah. Ini demi poin keberuntungan dan review. Balas Mina. Si pangeran sekolah langsung naik pitam seketika. Otaknya mendidih. Kenapa dia memihak Aiden Fu? Kenapa dia nggak ngejar-ngejar gue lagi kayak dulu? Udah puas sandiwaranya? Ukapnya pedas. Gengsi remajanya benar-benar sudah berada di ujung tanduk. Mina yang muak akhirnya meledak. Liam, kita baru kenal 2 tahun. Jangan sok ngatur hidup gue. Lo nggak berhak nyuruh-nyuruh. Si pangeran mengertakkan gigi. Cuma 2 tahun kata lo. Maaf udah ganggu selama ini. Nggak bakal lagi. Mina beranjak pergi mencari meja yang lain.
Liam aneh banget. Ini pertama kalinya dalam 2 tahun cowok itu berinisiatif menghampiri dirinya duluan. Mungkin dia cuman kaget karena biasanya dikejar, sekarang malah dicuekin total. Tiba-tiba, di balik jendela, Blondie melihat si pangeran dan si gadis masker sedang terlibat adu mulut yang sangat sengit. Gawat, Aiden mau datang! Blondie panik setengah mati memikirkan cara untuk mencegah bencana besar. Pundaknya ditepuk. Ngapain bengong di sini? Ayo masuk. Aiden sudah berdiri tepat di belakangnya sekarang. Mending kita makan dulu di luar. Cegah Blondie sambil melirik bungkusan makanan di tangan Aiden. Gila lo? Di luar beku. Aiden nekat masuk dan langsung menemukan lokasi Mina sedang berada. Gue menang giveaway game nih, karena barang cewek, mending buat lo aja, bohong Blondie sambil nyengir. Mina menatap mereka curiga. Buat gue, si tiran berlagak cuek meski hatinya sedang senang. Sesama teman harus saling bantu, tambahnya. Mina tahu persis selimut ini pasti sengaja dibeli mereka. Kehangatan menjalar di hatinya, Mina pun memberikan senyum tulus yang paling manis pada si tiran. Ditatap seperti itu, Aiden mendadak salting. Dibilang menang undian kok, nggak usah makasih. Namun tiba-tiba, matanya menangkap sosok si pangeran di belakang. Ngapain dia ngeliatin gadis masker gua kayak gitu? Alisnya bertaut, matanya menghujam tajam. Pangeran sekolah mendengus ketus lalu pergi. Si tiran pun bertanya penuh rasa cemburu. Oi, siapa itu? Temanmu? Kalian akrab? Nggak juga, cuman sekadar kenal kok. Kini Mina benar-benar menjaga jarak, tak sudi lagi mengejar si pangeran seperti di kehidupan sebelumnya. Si tiran berlagak cuek. Gayanya songong, apa nilainya bagus? Mata Mina membelalak, dia bertanya soal nilai. Apa dia berniat mencari joki tugas lain? Seketika, Mina memasang raut wajah yang sangat memelas. Tuan Muda Fu, biar aku saja yang mengerjakan tugasmu. Si tiran terpaku. Dia pikir gadisnya ini pasti sedang cemburu. Dia menahan senyum, lalu dengan angkuhnya mengibaskan tangan. Ya udah, aku nggak akan kasih ke orang lain. Ngomong-ngomong, kalian beli apa saja? Si rambut pirang langsung berjongkok sambil menyeringai lebar. Biar ku buka dan tunjukkan. Si tiran buru-buru mencegat. Buka di asramamu saja nanti. Tapi terlambat. Sebuah tank top renda pink mencuat keluar dari koper. Mina bengong melihat pemandangan itu. Mau ini juga. Dengan kanggung, si tiran menyambar tank top itu dan menjejalinya ke pelukan si pirang. Apa nih, kamu yang masukin? Dia melirik tajam memberi kode agar si pirang segera angkat kaki. Terpaksa, si pirang memasukkan tank top itu ke saku sambil menanggung malu. Ini punyaku. Isi koper itu hadiah yang dimenangkan Aiden. Mina menahan tawa. Kamu kan cowok? Kenapa beli barang begini? Si tiran yang wajahnya merah pada membentak. Memangnya aku mau beli? Itu cuman bonus hadiahnya. Tiba-tiba, perut si tiran keroncongan. Apa dia rela melewatkan makan demi membelikan kado ini? Makan dulu, Gi. Ucapnya. Si tiran menurut, duduk, lalu membuka kotak makan. Daun ketumbar. Tatapannya langsung meredup kecewa. Ibunya sendiri bahkan tidak tahu kalau putranya sangat membenci daun ketumbar. Usai belanja, dia buru-buru pulang demi menemui ibunya yang baru kembali. Tapi sang ibu malah bilang, dia harus bergegas mengantar adiknya ke rumah kakek dan hanya sempat membelikannya makan malam. Hati si tiran hancur. Ternyata ibunya sama sekali tidak pulang untuk menemuinya. Saat dia melamun, Mina mendekat manja bak kucing kecil. Tuan Muda Fu, biar ku bantu. Dia mulai telaten menyingkirkan daun ketumbarnya. Si tiran terpaku menatap mata Mina yang bersinar. Dia rela repot begini demi aku, sedalam apa perasaannya. Mina fokus memandangi tumpukan daun itu. Kerja detail seperti ini pasti menghasilkan banyak poin keberuntungan. Tak jauh dari sana, si pangeran sekolah mengepal tinju melihat Mina melayani si tiran. Apa Mina masih marah padaku? Padahal dia baru saja merangkum semua poin penting untuk turnamen akademik demi gadis itu. Dia sudah menitipkan materi itu pada pustakawan. Pikirnya, saat emosi Mina sudah mereda nanti, segalanya akan kembali normal. Sementara itu, si tiran asyik menopang dagu sambil menatap Mina penuh damba, hingga semua ketumbar bersih. Mina mengecek bonsai keberuntungannya, ternyata sudah tumbuh 3 tunas baru. Saat sedang makan, masuk pesan dari sahabatnya, Chloe Jong. Sialan, kau memasukkan belanjaanmu ke tagihanku. Bisa-bisa orang mengira aku punya fetish aneh. Karena Ethan Fu sudah kembali situasi jadi rumit. Lain kali, beli alat pancing saja pakai kartuku. Sebenarnya siapa yang mengejar siapa? Kamu hampir tumbang gara-gara cewek ini. Takut apa sih? Dia bukan cewek matre. Mungkin bukan hartamu yang dia inkar, tapi dia bisa saja mengincar kekayaan keluarga Fu. Orang luar taunya hanya kau ahli waris tunggalnya. Jika Ethan yang mewarisi semuanya, apa dia tetap setia atau malah pindah haluan? Sama saja kan? Tidak ada yang pernah tulus padamu. Kenapa cewek ini harus beda? Si tiran menatap kata-kata di layar itu. Tiap kalimatnya terasa seperti tikaman. Jika baru mengenal Mina, mungkin omongan Chloe takkan mengusiknya. Tapi kini semuanya berbeda.
Untuk pertama kalinya, rasa takut menyelinap. Dia ngeri jika ucapan Chloe benar nyata. Dia bimbang apakah harus menguji gadis itu. Tiba-tiba Mina menyadari tatapannya. Kenapa liatin aku kayak gitu? Sontak si tiran membuang muka sambil merapikan kotak makan. Sudah jam 10 malam. Nggak balik ke asrama? Hahaha, kopernya berat loh, biar kami bantu bawakan. Si pirang muncul tiba-tiba sambil nyengir. Si tiran melotot tajam, seolah bertanya, ngapain balik lagi Aiden? Masa aku disuruh bawa pulang tank top ini? Si tiran langsung merasa bersalah. Ya sudah, ayo kami antar. Dia berdiri, sengaja memiringkan ponselnya, agar Mina bisa mengintip isi layarnya. Dia sudah menghapus semua pesan lain, menyisakan satu nama yang terpampang jelas, Ethan Fu. Dialah pewaris tunggal seluruh kekayaan keluarga. Mina tersentak. Apa aku baru saja membaca berita yang menggemparkan? Sang tiran menyadari ekspresinya dan berpura-pura bertanya, ada apa? Mina segera membuang muka. Bukan apa-apa, pikirnya. Ternyata itu alasan moodnya hancur. Apa Ethan baru saja mencuri warisannya? Jadi mereka rival. Awalnya ia ingin numpang kaya dari Ethan. Tapi melihat hartanya cuma 2%, Mina mengurungkan niat. Tak sebanding jika harus menyinggung sang tiran, apalagi ia takkan dapat bagian. Tiba-tiba, Mina melihat luka di tangan sang tiran. Membeli perban harusnya bisa menambah poin keberuntungan kan? Ia pun berlari keluar perpustakaan menyuruh sang tiran menunggu. Si pirang bingung, dia mau kemana? Mari kita tunggu, ucap sang tiran sambil duduk kembali dengan aura gelap menyelimuti. Waktu terus berlalu. Si pirang akhirnya tak tahan lagi. Aiden, apa dia merasa canggung lalu mencari alasan untuk kabur? Sang tiran berdiri dengan kesal. Kita pergi. Dia sempat mengira Mina mungkin takkan lolos ujiannya. Tapi tak menyangka dia langsung kabur. Ternyata dia sama saja, hanya mengincar harta keluarga Fu. Harusnya dia diusir saja sejak awal. Maka dia takkan merasa sesakit ini sekarang. Serasa jantungnya ditusuk. Aiden Fu, sebuah suara jernih menghentikan langkah sang tiran seketika. Dia berbalik, gugup sekaligus berharap. Dilihatnya Mina berjalan mendekat. Bukankah sudah kusuruh tunggu? Menunggu 15 menit saja tidak bisa? Jantung sang tiran berdegup kencang. Kupikir kau takkan kembali. Mina menariknya. Aku pergi membeli sesuatu. Lukamu cukup dalam, bisa infeksi kalau tidak diobati. Sang tiran tak bisa melukiskan perasaannya. Dia pikir Mina pergi setelah melihat pesan itu, ternyata tidak. Mina menyukaiku, Aiden Fu, apa adanya. Chloe pasti iri. Mina menatap sang tiran, yang sekarang tersenyum tanpa alasan. Ada apa dengannya? Mina hanya bisa memutar bola matanya. Ia menarik tangan Aiden dan mulai mengolesi antiseptik. Aduh, pelan-pelan, pekik sang tiran kesakitan. Mina melihat betapa dalamnya luka itu. Sang tiran memperhatikan gadis bermaskernya yang sedang menatap lukanya. Dia benar-benar tulus padaku. Sudah selesai, ucap Mina sambil mendongak. Ia pun berhadapan langsung dengan sang tiran yang condong mendekat. Wajah tampannya memenuhi pandangan Mina. Pikiran sang tiran mendadak kosong. Dia menelan ludah dengan gugup. Ini terlalu dekat. Setelah selesai, mereka pun mengantarnya ke asrama. Sang tiran yang berseri-seri segera menelepon Chloe Jiang dengan bangga. Hei, dengar ya, kalau kau bicara begitu lagi, kita putus hubungan. Jadi kalau bukan uang, apa yang dia ingkar? Sang tiran menatap bangga perban di tangannya. Tentu saja, dia mengincar diriku. Si pirang yang berdiri di dekatnya hanya bisa terdiam melihat tingkah bucin sang tiran. Karena dia tulus menyukaiku, aku harus ekstra baik padanya. Sementara itu, Mina kembali ke asrama, sambil bahagia menghitung tunas di bonsainya. Ada 38 tunas. Lalu wajahku? Ia segera berlari ke kamar mandi. Benar saja, bekas luka bakar di wajahnya hampir sirna. Inilah momen paling membahagiakan sejak ia terlahir kembali. Namun ia bingung bagaimana bisa mendapat 15 tunas hanya dari pegangan tangan. Sistem menjelaskan, karena kalian berpegangan selama 3 menit penuh. Mina tersipu. Tiba-tiba ponselnya berdering. Kabar baik datang beruntun. Lowongan guru privat untuk anak otis akhirnya memberikan jawaban. Profesor Gao ingin bertemu besok. Keesokan harinya Mina bersiap-siap menuju kediaman sang profesor. Demi keamanan ia tetap memakai masker. Ia pun menemukan gang tua sesuai alamat yang diberikan dan mengetuk pintu dengan sopan. Pria tua berambut putih membukakan pintu untuknya. Melihat seragam sekolah Mina, ia bertanya, "Apa kau murid dari sekolah kami?" "Benar, Profesor Gao. Saya sedang mengikuti program kerja sambil kuliah." Sang profesor pun mempersilahkannya masuk. Di halaman ia melihat seorang anak kecil sedang melamun. Ia membayangkan sulitnya membesarkan anak otis sendirian. Profesor Gao menyadari tatapannya. Pekerjaan ini tidak mudah. Jika merasa keberatan, sebaiknya pergi sekarang. "Saya tidak keberatan," jawab Mina tegas. "Datanglah seminggu sekali tiap hari Minggu. Gajinya 200 per sesi. Bayarannya memang tak seberapa, tapi kau bisa bertanya apapun nanti. Ada 2 syarat. 1,
jangan terlambat, dan 2, jangan beritahu siapapun. Mina berdiri dengan penuh semangat. Siap, Prof. Setelah pulang, Mina langsung ke perpustakaan untuk menyusun catatan diskusinya. Sang tiran pun segera menemukannya. Dia bimbang, haruskah si gadis masker kesayangannya tahu soal kontes idola kampus itu? Padahal anak buahnya sudah diperintah mendongkrak suaranya ke posisi 20. Dia pasti bakal kegirangan. Tapi pikirnya lagi, kejutan itu basi kalau dibocorkan. Biarkan dia tahu dengan caranya sendiri. Tiba-tiba, si rambut pirang mengirim pesan. Aiden, perlu kita gas sampai 10 besar. Si tiran melirik gadis maskernya. Kalau peringkatnya terlalu tinggi, semua orang bakal sadar. Betapa lentik bulu matanya, kulitnya yang bening hingga kelezatan pencuci mulut buatannya. Bagaimana kalau mereka mencoba merebutnya dariku? Aku cuman ingin dia untukku sendiri. Saat sang tiran asyik memandangi mangsanya, Eliza melihat dari jauh dengan amarah yang meledak. Kenapa semua orang memuja Mina, Zhao, dan Liam? Aku mengenalnya lebih dulu, tapi matanya hanya untuk Mina. Lagi pula, bagaimana bisa si masker itu masuk nominasi? Mata cantik bukan berarti dia secantik itu. Kalau dia benar-benar cantik, kenapa tidak pamer saja? Kenapa harus pakai masker sepanjang hari? Dia teringat obrolan dengan Yvonne, dan Yvonne tidak pernah sekalipun memuji kecantikan Mina. Sebuah ide jahat muncul. Dia akan mengikuti arus dan memvoting Mina sampai ke puncak. Dia menyewa orang demi mendepak Mina ke posisi 2. Dia masih ingin cari muka pada Yvonne. Yvonne tetap di posisi 1, tak boleh tersinggung. Begitu kontes usai, Mina terpaksa buka masker. Semua orang bakal kecewa berat dan menjauhinya. Itu akan jadi penghinaan total yang memuaskan. Pagi itu, saat Mina sampai di sekolah, tatapan aneh para siswa langsung menyambutnya. Siapapun itu, kenal atau tidak, terus melototinya. Mina bingung, bahkan di kelas internasional sekalipun, teman sekelasnya menatap tajam. Dia akhirnya bertanya pada si pirang, ada apa dengan mereka? Cek voting idola kampus. Melihat namanya di posisi 2, Mina shock. Eliza berulah lagi. Kerumunan mulai memadati pintu, ejekan mereka makin keras. Lucu banget, posisi 2 tahun ini begini, 6.000 suara lebih, tapi pengecut pakai masker. Si pirang tahu situasi ini gawat. Dia sembunyi di bawah meja, mengirim pesan darurat ke Aiden. Aiden, sini cepat, Mina dipaksa. Dia dipaksa buka masker. Dia buru-buru menutup telepon, takut diteriaki si tiran, lalu dia berdiri. Dia membentak kerumunan di luar, kalian tidak pernah lihat cewek, pergi. Tapi Eliza malah memprovokasi. Mereka mulai meneriakkan si monster jelek. Kesabaran Mina habis, dia tak suka ribut, tapi takkan lari. Dia menggebrak meja, berdiri tegak, dan melangkah keluar. Si pirang mengejar sambil berteriak panik. Aiden sedang jalan ke sini, tapi terlambat. Mina sudah menarik lepas maskernya di depan semua orang. Suasana mendadak hening, semua orang terpaku tak percaya. Mata dingin Mina menghujam Eliza di kerumunan. Kalau aku monster jelek, lalu kau apa? Mustahil. Wajah Eliza mendadak pucat pasi seperti mayat. Setiap kali dia menghina Mina, Yvonne tak pernah membantah, hanya menyuruhnya berhenti bicara kasar. Apa dia salah paham? Apa maksud Yvonne justru Mina itu sangat cantik? Seketika Eliza jadi bahan tertawaan. Orang-orang yang dia bawa justru berbalik menyerangnya. Seseorang tersadar, Eliza, apa kau memanfaatkan kami? Kami tidak akan datang kalau kau tidak memulainya. Dialah yang berteriak-teriak provokatif di dalam kelas tadi. Menuduh Mina jelek dan suaranya palsu. Sekarang jelas siapa biang kerok yang sebenarnya. Iri hati itu mengerikan, dia benar-benar kena batunya sendiri. Terdesak ejekan, Eliza memohon bantuan Yvonne. Bisikan orang mulai mencurigai sang idola kampus terlibat. Yvonne terpaksa memasang senyum palsu di wajahnya. Namun batinnya memaki habis-habisan. Dasar idiot, kau menyeretku. Kalau tersebar, keluargaku bakal tahu. Apalagi ada Leo di sini, aktingnya langsung keluar, dia menunjuk Eliza penuh drama. Apa-apaan kau? Kemarin kau buatku alergi, sekarang kau menyerang Mina. Air mata buaya Yvonne mulai mengalir deras. Hanya karena kalian suka cowok yang sama, aku ogah berteman lagi. Dasar jahat Eliza. Kau cuman menyerang gadis yang lebih cantik darimu. Mina berdehem dingin. Kalian sudah puas main-mainnya? Kalau mau ribut balik ke kelas kalian. Eliza tidak menyangka plot twist ini bakal menghancurkannya. Tiba-tiba si pirang mencengkeram seragamnya. Mau kemana? Tadi mau lihat kan? Masuk sini. Eliza hampir menangis. Aku ini cewek. Mana sopan santunmu? Si pirang membentak. Sopan santun? Bisa dimakan tidak? Tiba-tiba seseorang mendorong si pirang dengan kasar. Berani-beraninya anak kelas internasional cari perkara dengan kasta unggulan. Main fisik loh. Mau ribut? Maju sini? Mina terpaku. Padahal niat awalnya cuma mau memprovokasi Eliza saja. Tapi kenapa situasinya jadi kacau begini? Kericuhan pecah di pintu kelas. Bahkan si pirang sempat-sempatnya meneriaki Mina. Bu bos masuk. Namun sebelum Mina bergerak, dia tersenggol di tengah kekacauan itu hingga kehilangan keseimbangan dan terjatuh.
Mendadak, sepasang tangan kokoh menangkapnya. Aroma pinus dan herbal medis yang sangat familiar langsung menyeruak masuk ke indera penciumannya. Tanpa harus menoleh pun, Mina sudah sangat yakin kalau sosok itu adalah Aiden Fu. Aiden segera mengangkat dan memindahkan Mina ke dalam kelas, lalu menatapnya dengan raut wajah yang penuh kecemasan. Lo nggak apa-apa, detik itu juga Aiden mematung. Untuk pertama kalinya dia melihat wajah asli Mina. Jantungnya berdegup kencang. Dia melongo seperti orang bodoh, terpesona melihat kecantikan Mina. Sementara itu, Mina langsung bergegas merapikan rambutnya yang berantakan. Makasih, saat itu juga, Mina menyadari kalau bonsai keberuntungannya tiba-tiba saja tumbuh 10 tunas baru sekaligus. Namun suara gaduh dari luar langsung membuyarkan lamunannya. Tuan Muda Fu, gawat, mereka semua tawuran di luar. Aiden masih terpaku sambil membatin, kok bisa ada cewek secantik ini? Akhirnya Mina terpaksa berteriak lebih kencang. Gue bilang mereka berantem, buruan pisahin. Aiden akhirnya tersadar dan langsung menoleh kaget. Buset,